Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bapak-bapak, ibu-ibu, om dan tante, kakak adik, brother sister ya. Jadi gue kemarin baca media ya, baca berita di online itu ada korban meninggal tewas gara-gara lilitan ular. Jadi sebelum gue ngasih masukan ke teman-teman yang nonton video ini, gue mau bacain beritanya dulu ya. Oke. Nah, ini dari Tangerang Terkini. Seorang anak usia 13 tahun, Yusuf Maulana, meregang nyawa setelah dililit ular pada Senin, tanggal 6 bulan Juli 2020 malam. Peristiwa itu terjadi di tepi Kali Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, sekitar pukul 10 malam. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, peristiwa itu bermula dari Yusuf yang tengah melintas bersama temannya Rafli menggunakan sepeda motor. Karena tak kuat menahan, mereka berhenti untuk buang air kecil di tepi kali yang berada di bawah rel perlintasan stasiun Rawabuntu. Setelah buang air kecil, Yusuf melihat ular cukup besar dan memanggil Rafli untuk menangkapnya. Yusuf berhasil menangkap bagian kepalanya. Namun, karena kalah tenaga, ular yang diketahui berjenis sanca berukuran sekitar 4 meter itu balik menyerang. Yusuf dililit hingga tak berdaya. Rafli berusaha menarik, namun kekuatannya tidak seperkasa lilitan ular. Kebetulan dia di pinggir kali tuh lagi niat mau buang air. Ngeliat ular, dia mau tangkap, cuma karena ularnya besar, dia nggak kuat berdua. Akhirnya korbannya terlilit, kata Abdullah Syafi'i, petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangsel. Oke. Jadi intinya si ular ini ngerasa terancam ya teman-teman ya. Ngerasa terancam. Dan ternyata yang nangkep itu anak usia 13 tahun. Gue sering ngingetin ke masyarakat, ke warga, kalau nemu ular atau ngeliat ular, nggak usah lah diusik ya, kalau nggak mau kenapa-napa. Sebelumnya gue mau ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita, semoga amal ibadah anak tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan semoga keluarganya diberi ketabahan ya. Ini pelajaran buat kita semua teman-teman, buat seluruh umat manusia ya, yang hidup berdampingan dengan hewan, sesama makhluk hidup ya. Jadi gini loh, kalau kalian ngeliat ular, ya udah biarin aja. Kalau kalian emang mau nangkep, berarti kalian harus tahu resikonya seperti itu teman-teman. Dan ini bukan main-main loh, yang ditangkap itu Reticulatus python atau ular sanca kembang, ular terpanjang di dunia, yang dia kekuatannya itu ada di lilitan ya. Lilitannya itu kuat banget, dia memangsa dengan cara melilit, bukan dengan bisa, dia nggak berbisa. Jadi usahakan kalau nemu ular yang besar itu laporan langsung ke damkar atau ke animal rescue. Jangan karena mungkin di beberapa orang ada yang tergiur karena tahu ular itu sekarang ada harganya ya. Jangan, nyawa kalian lebih penting. Nyawa kalian lebih penting. Dan kalau misalnya ada yang seperti itu, ada rumah kemasukan ular, atau kalian ngeliat ular besar di jalan, langsung aja hubungin ke damkar. Kalau emang masih anak kecil ya kasih tahu ke orang tuanya. Nah, ini mungkin adik-adik juga sering nonton video di Satu Sakti ya, dan video-video animal, konten creator animal. Kalian tuh udah dihimbau jangan tangkap ular. Apalagi kalian belum berpengalaman ya. Paling kalian belum berpengalaman, jadi kalian cukup lihat aja lah dia di alam, atau lapor ke warga biar lebih aman. Sangat disayangkan sekali sih. Sebelumnya gue dulu sih beberapa minggu ini, beberapa bulan ini pengen nayangin video reaction soal ular ini ya, karena sebelum ada kejadian ini, gue ngeliat berita itu kejadiannya itu di luar Pulau Jawa ya. Kalau itu ditelan sampai meninggal. Waduh,
Itu fatal banget sih. Dan gue belum lama juga rescue di komplek gue sendiri di perumahan Pura ya. Dan rescue-nya itu bukan ular sembarangan, tapi kobra dan indukan. Jadi gue imbau buat warga kalau ngeliat ular tolong jangan ditangkap. Apalagi tuh ular membahayakan ya. Sanca ukuran 4 meter tuh udah bisa ngebunuh manusia loh. Nggak usah 4 meter, 3 meter udah bisa. Karena kekuatan lilitannya ya. Jadi ya udahlah, biarin aja. Toh dia nggak ngeganggu kita. Kecuali udah masuk rumah ya. Lain cerita kalau udah masuk rumah. Kalian langsung panggil orang yang profesional. Kalau dia ada di alam ya udah biarin aja. Kalau kalian tangkap, itu kalian harus tahu resikonya. Digigit, meninggal, dililit, meninggal. Dan gue pun pernah ngerasain ya, rescue itu jam 2 pagi di kompleks sebelah. Jam 2 pagi gue dikontak, dan gue waktu itu berdua doang sama teman gue. Itu laporannya ular sanca ya. Dan panjangnya itu ada kali 4,5 meter. 4,5 meter. Itu gue 2 orang aja kewalahan. Itu kekuatan orang dewasa loh. Karena kenapa? Karena dia ada si ular itu ada di plafon ya, di atas ya. Susah. Dan akhirnya gue minta bantuan temen gue 2 orang lagi. Karena waktu itu udah kita tarik, udah kita dapat ekornya, tapi kepalanya di sebelah sana. Gimana sih? Susah lah pokoknya, di atas itu susah. Udah dijebol satu, yang satunya nggak dijebol. Jadi kita coba tarik ekornya susah karena dia ngelilit di kayu. Dan akhirnya si ular itu masuk ke rumah sebelah. Dan gue waktu itu nggak ada triknya sendiri sih kalau untuk nangkap untuk rescue ular ya. Kalau untuk tim rescue gue waktu itu jadi si ularnya itu kita ramean. Ularnya ditangkap kepalanya, ditangkap dulu kepalanya, habis itu disolasi, solasi, baru ditarik. Karena yang ditakutin kalau nggak disolasi itu kekuatan kita itu lemah ya. Kita itu nggak kuat dan akhirnya kelepas dan membahayakan kita. Kalau itu gue pegang, solasi, tarik, terus solasinya itu ularnya dimasukin dulu ke karung, habis itu solasinya dibuka, baru deh ikat. Dan selanjutnya dilakukan perilisan. Jadi buat warga yang awam tentang ular ya, tolong hati-hati. Dan ular nggak akan gigit, nggak akan nyerang kalau dia tidak terancam. Nggak ada ceritanya ular nyamperin kita terus gigit, nggak ada ya. Dia terancam baru dia gigit. Dan ini mulai muncul berita ular masuk ke rumah warga ya. Karena ini bulan Juli. Itu waktunya ular ada yang kawin, ada yang bertelur. Tapi kalau untuk netes belum ya. Untuk netes insya Allah itu 3 bulan lagi. Bulan-bulan Oktober lah. Bulan-bulan Oktober ular-ular itu pada menetes semua. Jadi gue himbau buat warga kasih wewangian di rumahnya ya. Kayak karbol, kamper, kapur barus. Pokoknya kasih wewangian di tiap sudut. Itu aman. Insya Allah. Karena itu antisipasi yang pas. Jangan pernah pakai garam. Karena gue masih nemuin orang yang ngusir ular pakai garam. Jadi nggak ngaruh ya kalau pakai garam ya. Ngaruhnya itu pakai wewangian. Untuk anak-anak kecil juga jangan terobsesi konten-konten animal creator. Mereka handle ular karena mereka orang-orang yang profesional ya. Dan di setiap videonya pun ada adegan, ada peringatan ya, ada peringatan kalau tindakan ini tidak dianjurkan untuk orang awam. Jadi hanya untuk orang yang profesional ya. Dan gue pun sekarang mulai sigap karena mulai banyak laporan warga ya. Dan gue lebih mengutamakan warga gue sendiri karena lebih penting. Kalau untuk keluar daerah gue mungkin ada animal rescue lainnya, kalian bisa kontak. Banyak kok anak-anak komunitas juga, komunitas hewan, mereka pada tahu. Ya berdoa aja semoga semuanya baik-baik aja ya. Jadi kalau misalnya urgent banget kalian boleh bunuh. Kalau masuk rumah ya, kalau kita ngeliat di luar kita bunuh jangan. Kasian. Kalau udah masuk rumah, kalau urgent banget kita bunuh nggak apa-apa.
gue saranin dibunuh nggak masalah. Tapi kalau untuk di luar jangan, karena itu mereka cari makan teman-teman. Dan coba buat bersihin rumahnya ya, jangan ada tumbuk-tumbukan barang, dan jangan ada barang-barang apa sih yang terlalu terlalu mudah untuk ditempatin si ular tersebut, karena lagi musimnya ular bertelur ya teman-teman ya. Beberapa ular ada yang ngeremin telurnya dan ada yang tidak, jadi tetap waspada. Oke, mungkin cukup sekian video edukasi gua ya, edukasi singkat tentang bahaya ular. Tapi bahaya bukan harus untuk dibenci ya, tetap disayangi. Kita sayang tapi jangan kita pegang. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton video di Kumis Sakti. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.